Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo dari fraksi PDI Perjuangan, sambut baik kunjungan LSM Lira di ruangannya. Media Prolinews mengabarkan, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo dari fraksi PDI Perjuangan, Santi Wilujeng, sambut baik kunjungan beberapa pengurus LSM Lira Kota Probolinggo. Dalam kunjungannya, Lira Kota Probolinggo melontarkan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Kota Probolinggo. Kritik itu disampaikan langsung oleh Wali Kota LSM Lira, Louis Haryona, yang disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng, Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2025, siang. Louis menegaskan, ada 4 isu utama yang mendesak untuk ditindaklanjuti. Pertama, pelaksanaan Car Free Day di Jalan Suroyo, yang menurutnya justru merugikan masyarakat. Sehingga hari ini kami bisa berada di sini. Pertama tentang yang kami bawa di sini ada beberapa, ya. Tapi tadi Ibu Ketua sudah membuka dulu tentang Car Free Day, ya. Bahwa itu memang saya sendiri juga melalui pemberitaan sudah langsung komunikasikan sama wali kota. Kritik berikutnya diarahkan pada rencana penggunaan Stadion Bayuangga untuk perayaan Hari Jadi Kota Probolinggo. Ia menilai keputusan itu keliru dan berpotensi merusak fungsi stadion. Louis juga menolak rencana alih fungsi gedung kesenian. Menurut Louis, gedung itu harus dipertahankan sebagai ruang seni dan budaya, bukan dialihkan untuk kepentingan lain. Tak hanya itu, Louis juga mempertanyakan keseriusan DPRD menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat RDP. Ia menyebut banyak rekomendasi yang mandek di meja pimpinan dan tidak pernah sampai ke eksekutif. Louis juga singgung terkait revitalisasi alun-alun kota yang tertunda akibat pemenang tender mengundurkan diri. Ya, jadi pertama saya apresiasi dulu ya kepada pimpinan DPR, dalam hal ini adalah Wakil Ketua DPRD Wakil 2 ya, Ibu Santi, yang sudah menerima kami. Hari ini adalah pertemuan biasa, namun dalam pertemuan ini kami berbincang-bincang ada 4 hal yang mungkin bisa menjadi rekomendasi pimpinan, tentunya harapan kami seperti itu, sehingga ada sebuah kerjasama atau kolaborasi bagaimana caranya kita berperan sebagai fungsi kontrol di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa yang jadi bincang-bincang kami malah tadi di ruang pimpinan, adalah yang pertama tentang dampak daripada Car Free Day yang terjadi di Jalan Suroyo. Memang kalau secara terkait tentang kegiatan ini, bagi kami ini adalah satu kegiatan yang luar biasa bagaimana kita membangun ekonomi, tapi yang jadi soal adalah penyelenggara dalam hal pemerintah ini kurang atau tidak memperhitungkan dampak sosial. Kita tahu bahwa di Jalan Suroyo itu adalah perkantoran dan juga ada beberapa tempat ibadah di sana ya, ada 3 gereja dan juga ada beberapa sekolah di sana yang juga tentunya setiap minggu itu memiliki kegiatan, terutama tentang bagaimana negara menjamin tentang kebebasan warganya untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan. Nah, ini sangat terganggu. Jadi sehingga terjadi penurunan atau jemaat yang untuk tidak bisa hadir untuk mengikuti ibadah tentunya. Itu yang pertama. Saya berharap dengan kita bertemu dengan pimpinan, salah satu pimpinan DPR ini bisa dapat direkomendasikan atau bisa dievaluasi kembali tentang kebijakan. Itu yang pertama. Terus kemudian kita juga bicara tentang dalam rangka Hari Jadi Kota Probolinggo. Hari Jadi Kota Probolinggo yang informasinya akan menggunakan Stadion Bayuangga Probolinggo juga menjadi salah satu sorotan kami, bahwa itu kita ketahui bahwa di sana adalah gedung stadion olahraga. Tentunya pemerintah kalau bisa sebaiknya menggunakan stadion dengan kegiatan-kegiatan event-event yang berkaitan dengan olahraga ya. Jadi manfaatnya disesuaikan dengan olahraga tentunya. Jadi penggunaan dalam rangka Hari Jadi Kota Probolinggo itu juga menjadi sorotan kami tentang stadion. Terus kemudian ada lagi kami juga berbincang-bincang tentang dokumen revitalisasi alun-alun Kota Probolinggo. Nah, ini perlu DPR juga harus mencermati sehingga apa yang kita kritik itu dapat dievaluasi oleh DPRD Kota Probolinggo.
Terus ada lagi yang kami bincang-bincang terakhir tentang gedung kesenian. Nah, gedung kesenian juga kami mendapat aduan banyak dari beberapa orang tua yang berlatih di sana. Rupanya mereka juga keberatan gedung kesenian itu tetap digunakan sebagai gedung kesenian daripada dipindah atau dialihfungsikan kembali sesuai dengan kegunaannya menjadi tenis di sana. Nah, itu menjadi sorotan kami luar biasa karena tentang tenis ini kan kita masih punya banyak pilihan itu, baik dari milik pemerintah dan swasta cukup banyak. Loh, kenapa di situ enggak kita fasilitasi buat lebih baik lagi sehingga Sanggar Seni dan Budaya bisa menjadi salah satu ikon di Kota Probolinggo. Kira-kira itu. Pak Wali, ya. Kenapa harus langsung ke pimpinan? Sedangkan alat kelengkapan dewan itu banyak, contohnya ada komisi, bisa RDP itu. Kenapa kok langsung ke pimpinan? Ya, kami langsung ke pimpinan ini juga sedikit kami menyoroti karena berkaitan tentang rapat dengar pendapat yang beberapa kali kami lakukan itu, rekomendasi daripada rapat dengar pendapat itu tidak rekomendasi tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa rekomendasi itu tidak sampai kepada eksekutif. Nah, jadi hari ini kami putuskan untuk bertemu langsung dengan pimpinan, juga kami tanya soal itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi terkait, berarti hasil rekomendasinya supaya jangan berhenti di meja pimpinan. Berarti percuma RDP dengan komisi? Bukan percuma menghasilkan, tapi rekomendasinya ini kan tidak dieksekusi lah, tidak direalisasikan. Itu. Permintaan tadi kepada pimpinan gimana? Untuk ditekan wali kota pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi. Ya, karena DPR punya fungsi sangat jelas di sana, ya, sebagai fungsi legislasi pengawasan, berarti apa yang kita putuskan di sini itu bisa direkomendasikan kepada DPR, kepada pemerintah, dan juga perlu dievaluasi atau dikaji sesuai dengan fungsi dan kewenangan daripada DPR. Gitu. Menanggapi desakan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng, mengakui masukan dari LSM Lira sebagai suara masyarakat yang patut diperhatikan. Ia berjanji akan membawa isu-isu tersebut ke rapat internal Dewan maupun komisi terkait. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali ya atas kehadirannya teman-teman dari LSM Lira pada pagi hari ini, karena itu juga mewakili masyarakat ya. Jadi apapun yang menjadi kendala selama ini di masyarakat, terutama soal Car Free Day, revitalisasi alun-alun, dan lain sebagainya yang baru saja disampaikan oleh Pak Louis, ini adalah menjadi PR untuk saya, bagaimana setidaknya menjembatani antara masyarakat dengan eksekutif ya, agar polemik-polemik ini bisa terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat ya pada khususnya gitu. Curhatan seperti ini apakah bisa jadi rekomendasi? Bisa jadi nanti bisa jadi rekomendasi karena ada juga beberapa hal yang sangat krusial ya terkait pembangunan alun-alun, itu juga itu sangat krusial sekali, dimana di situ juga sesuai dengan pembicaraan dengan Pak Louis tadi, ada beberapa faktor yang mungkin kurang baik ya ini. Nah, itu juga nanti bisa saya sampaikan terutama di 3 pimpinan ini nanti untuk bisa kami lanjutkan ke komisi-komisi masing-masing yang membidangi. Sementara Dewan Pakar LSM Lira, Syafyuddin AR, menyampaikan masukannya kepada Santi Wilujeng sebagai Wakil Ketua DPRD. Pihaknya berharap DPRD sebagai legislatif bisa mengingatkan eksekutif. Fungsi legislatif bisa digunakan saat pemerintah salah dalam mengambil kebijakan. Selama ini, baik periode yang sekarang maupun periode yang kemarin, itu sama-sama mampu. Di setiap rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada eksekutif tidak pernah dilaksanakan. Artinya seolah-olah DPRD ini tumpul, gak punya kekuatan sama sekali ke eksekutif. Nah, harapan kita saat ini kepada yang berada saat ini itu harus benar-benar bisa menunjukkan taringnya DPRD, bahwa DPRD punya taring oleh eksekutif. Marwah. Nah,
Saya berharap contoh misalnya kayak Liga 2. Ini kan seolah ngolor-ngolor waktu terus. SP3 diolor lagi. Padahal sekarang Liga 2 itu sudah jelas secara regulasi sudah salah. Dan DP kemarin yang terjadi hanya pembenaran saja dari DP TSP. Itu satu contoh. Nah, untuk kita berharap pimpinan ini di saat menerima laporan komisi terkait untuk rekomendasi itu juga supaya disertakan dengan tanda waktu, batas waktu, sehingga eksekutif tidak reye-reye gitu, malah nggak ada waktu. Terus kalau misalnya rekomendasi tidak diindahkan, ya harus ada tingkatan. Kadang-kadang mereka berpikir hak interpelasi itu kan seperti momok, seperti apa? Enggak, karena pernah kita lakukan. Interpelasi itu adalah hak bertanya secara resmi di depan paripurna. Tapi ini kan seolah-olah seperti momok yang menakutkan gitu, sehingga nggak pernah dilakukan. Ya walaupun ada prosedur yang dilalui, tapi saya yakin kalau DPR ini kompak bisa dilakukan. Karena selama ini eksekutif ini kan seolah-olah DPR ini hanya pelengkap saja untuk menyetujui dan mengesahkan. Contoh misalnya nih Pak, ya, yang terakhir saya juga sudah bertanya tapi nggak ada yang berani jawab, termasuk perubahan Perda nomor 4 kemarin. Ya kan? Kita uji publiknya nggak ada. Nah, Perda nomor 4 periode yang kemarin nggak udah uji publik, perubahan ini pun nggak ada uji publik. Padahal dalam setiap pembuatan perda, uji publik ini wajib hukumnya. Beda dengan perwali. Perwali boleh uji publik, boleh tidak. Tapi kalau perda ini wajib. Tapi begitu saya tanyakan baik ke anggota pansus atau ke eksekutif, nggak ada yang boleh jawab. Kapan uji publik? Dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, Koresponden Prolin News mengabarkan.